puasa itu gula darahnya turun. Nah, disitulah ada hormon yang mengaktifkan ya dari saraf pusat ya, sehingga mengaktifkan ya asam lambung naik ya, karena asam lambung nanti hasil akhirnya akan naik, sehingga di situ nanti minggu-minggu pertama itu terjadi peningkatan gejala atau flare up. Nah, tapi sebenarnya itu adalah proses adaptasi kayak healing krisis. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan tangani dengan benar dan nanti dikasih tipsnya supaya kawan-kawan itu pada saat puasa ya, proses healing krisisnya nggak ada ya, atau berkurang, kemudian proses pemulihan regenerasi dari GERD itu bisa cepat, ditambah nutrisi dari AFC. Nah itu ya, itu pembukaannya. Jadi mungkin langsung kita masuk ya. Terima kasih udah hadir. Jadi yang pertama kawan-kawan, saya sering mungkin kawan-kawan sering bertanya, dok, boleh nggak dok kalau pasien GERD itu puasa? Banyak ya. Kapan dok yang diperbolehkan, kapan nggak ya? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, boleh dok, puasa sangat disarankan ya, cuma ada caranya ya. Nah, karena konsep dari puasa itu membantu GERD sama gastritis ya atau MA itu satu ya, dengan adanya puasa makan kita lebih teratur. Nah, kemudian ada pengendalian stres. Nah, kemudian pada saat khusus itu istirahat, terjadi detox. Nah, detox alami ya. Jadi ada tiga prinsip utama di mana dengan kita puasa kita bisa lebih cepat pulih ya dari GERD. Nah, terus kemudian strateginya prosesnya seperti apa dok? Nah ini ya. Jadi kawan-kawan perlu diingat di awal puasa kalau misalnya ada GERD ya, kemudian ada gastritis di minggu pertama ya, di minggu pertama itu nanti ada gejala flare up, gejala peningkat ya, gejala yang meningkat. Nah karena itu tadi ya, gula biasanya stabil, dia turun, kemudian merangsang asam lambung meningkat, nah kemudian menyebabkan iritasi ringan. Nah ya, iritasi ringan, dan itu adalah proses adaptasi karena masih luka. Oke, karena masih luka, sebentar izin 5 menit. Bapak dok. Teman-teman mau ditunggu sebentar ya, sepertinya ada kendala teknis. Aku sembari menunggu dokter Islami, mungkin teman-teman aku mau ngerimain lagi buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh langsung ditaruh di kolom komentar aja. Dan aku juga mau mengingatkan, jangan lupa untuk beli tiket Spiritual Samurai 6, karena sayang banget teman-teman kalau misalkan melewatkan acara spektakuler, salah satu acara terbesarnya AFC. Apalagi bisa ketemu leader-leader hebat dari Indonesia dan juga dari luar negeri. Jadi teman-teman jangan lupa untuk beli tiketnya dari sekarang, karena tiketnya itu limited banget teman-teman. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman nggak mulai dari sekarang. Oke, sorry kawan-kawan. Nah, aman dong. Aman ya. Oke. Jadi sebentar. Nah, jadi maaf ya. Nah, jadi gini kawan-kawan, yang pertama ya, yang terjadi, nah, yang perlu diperhatikan kalau misalnya puasa yang berbahaya itu gini, ya, puasa bagus, ya, prosesnya sangat bagus. Cuma kalau misalnya ada sesuatu hal yang berbahaya, contoh makan gorengan, ya, makan berminyak, itu bahaya, jangan, hati-hati ya. Makanan kalau bisa yang clean food. Clean food itu maksudnya apa? Makanan yang rebus-rebus ya, boleh pakai kuah, rebus-rebus ya, kemudian boleh kasih minyak sedikit boleh, cuma yang tepung digoreng nggak boleh. Nah, jadi pertama mungkin langsung saja kita akan kasih tips ya. Jadi kawan-kawan, pada saat sahur ya, sahur itu kan di sebelum subuh ya. Nah, satu tips ya untuk kawan-kawan kalau sahur itu benar-benar mendekati imsak ya. Ingat, dicatat, benar-benar mendekati imsak. Contoh misalnya imsaknya di jam 5 ya. Kemudian kawan-kawan itu makan, itu benar-benar mendekati imsak ya. Makan kurang lebih kita 15 menit misalnya. Nah, jadi 15 menit dikurangi 1 jam. Dari berarti di jam 4.45 ya. 4.45 kurang jam di 3.45. Jadi kawan-kawan bangun di 3.45, boleh konsumsi obat ya, obat lambung ya. Obat lambung misalnya omeprazol ya, lansoprazol silakan. Ya, di awal pada saat pasien punya gastritis yang berat atau sedang, itu obat jangan diputus ya, silakan. Nah, kemudian istirahat ya, bukan tidur ya, maksudnya aktivitas, siapkan makanan, kemudian baru makan di menjelang menjelang imsak. Nah, kemudian subah ya, subah boleh ya, ingat subah kawan-kawan
setelah makan ya menjelang imsak ya 5 menit itu kawan kan silakan konsumsi Subarashi dan Utsukushi, yaitu yang jauh lebih optimal, jauh lebih cepat ya berdasarkan pasien saya. Nah itu ya, jadi kawan-kawan jadi bangun taruhlah jam 4 kawan-kawan minum obat, kemudian jam 5 kawan-kawan makan, dilanjutkan konsumsi Subarashi dan Utsukushi, nggak masalah, nggak perlu dijarak. Kalau pas puasa tidak perlu dijarak ya. Nah terus kemudian kawan-kawan itu bisa intinya gini, selanjutnya kawan-kawan makan, baik makan berbuka maupun sahur, hati-hati ya, makannya nggak boleh banyak ya, maksimal 1 liter ya, makanan tuh volumenya 1 liter maksimal ya. Bahayanya apa dok? Kalau misalnya kawan-kawan makan langsung banyak ya, yang lebih berbahaya adalah hiperekstensi dari lambung. Sama kayak balon ya, kalau misalnya balon kemudian ditiup ya, lambat laun balonnya itu akan lemah, dindingnya akan lemah ya, nggak bisa bergeraknya lambat, kemudian gampang iritasi ya, kemudian lemah, intinya lemah, jadi gampang rusak. Nah yang menyebabkan GERD ya, yang menyebabkan paling banyak GERD itu kawan-kawan makannya sekali makan langsung banyak, nggak berhenti, itu tanda awal GERD ya, sumber awal penyakit GERD dari situ. Nah ya, oke, kita sudah bahas di sahur ya. Kemudian kawan-kawan, nah setelah sahur ini penting, setelah sahur wajib kawan-kawan nih jangan tidur. Ingat konsep kemarin, setelah makan baik pada saat puasa maupun tidak puasa, setelah makan kawan-kawan duduk 15 menit ya, duduk dulu ya, kemudian kawan-kawan lakukan aktivitas ringan ya, bisa berjalan 10-15 menit ya, boleh ya. Yang dilarang 3 jam setelah makan kawan-kawan jangan tidur. Nah ini dia yang sering bermasalah pada saat pada saat puasa. Jadi imsak biasanya jam 1 ya kawan, imsak jam 1, sahur jam 1, habis itu tidur. Nah salah banget itu, yang kawan-kawan akhirnya sakit nggak sembuh-sembuh, padahal bagus ya. Nah jadi di sahur kenanya di situ. Jadi sahur mendekati imsak. Nah habis itu jangan tidur, buat jalan ya, buat jalan. Nah aktivitas dengan syarat 3 jam setelah makan nggak boleh tidur, berbahaya. Oke, poinnya di situ. Nah terus kemudian kita seperti biasa aktivitas biasa, kemudian menjelang berbuka. Nah menjelang berbuka ini lucu kawan-kawan. Menjelang berbuka ada 1 jam menjelang berbuka itu terjadi refleks ya, dalam tubuh kita tuh tahu respon, terjadi peningkatan asam ya, terjadi peningkatan asam, sekresi dari gastrin itu meningkat ya sesaat sebelum berbuka, padahal kita nggak makan. Respon ya, kita berpikir dan sebagainya itu ada refleksnya. Nah jadi kawan-kawan di situ nanti akan terasa perih dan pedih ya, ada. Jadi pas pada saat kawan-kawan berbuka minum air putih hangat. Kenapa? Air putih hangat bisa merelaksasi dari lambung yang asam. Jadi kalau kawan-kawan udah ready nih, asamnya tinggi, kemudian kawan-kawan makannya gas, jadi dindingnya meregam ya, overekstensi, asamnya tinggi, akhirnya apa? Luka. Nah ini yang sering salah. Jadi makan langsung digas, padahal asamnya menjelang berbuka itu asamnya tinggi. Nah kawan-kawan langsung gas, itu selesai, nggak sembuh, malah rusak, malah sakit. Nah jadi gimana dok? Ya boleh minum air putih dulu, ya kemudian boleh makan yang manis, boleh ya, kurma boleh, takjil boleh ya, takjil kalau misalnya kolak yang santannya itu boleh makan santan, tapi santannya yang encer ya, jangan yang kental ya, kolak tapi santannya encer. Jahe boleh ya, yang hangat-hangat ya untuk takjilnya, yang penting makan nggak banyak. Kemudian kawan-kawan aktivitas mungkin buat sholat ya, buat yang lain-lain itu 30 menit. Nah disitulah adaptasi ringan sehingga siap nanti makan yang besar. Ingat konsumsi makan yang besar 1 liter ya kawan-kawan, maksimal 1 liter ya, jangan dihajar terus. Nah terus selesai kemudian aktivitas, boleh aktivitas sholat dan sebetulnya sholat taraweh ya. Nah tapi ingat nih satu lagi konsep utama, kawan-kawan tolong ya, oh dok habis sholat nih kemudian lapar, makan, habis makan tidur. Wah salah, kita sudah memperbaiki di pagi hari, udah bagus ya, tadi sahur bagus, kemudian buka bagus, pada saat setelah taraweh kita lapar nih, makan, habis itu tidur, kena lagi ya. Jadi ingat ya, kuncinya 3 jam setelah makan nggak boleh tidur ya, diatur ya. Jadi dok kalau misalnya lapar dok pada saat habis taraweh, boleh snack, nggak apa-apa, snack ringan saja ya, boleh pisang ya, boleh ya, boleh minum air, minuman manis boleh ya, yang hangat boleh ya. Cuma ya kawan-kawan lebih ke snack ya, bukan makan, snack. Jadi itu masih lebih mending ya, daripada kawan-kawan nanti lapar ya nggak bisa tidur, kawan-kawan boleh snack ya. Cuma ya lebih bagus lagi memang tidak makan ya, lebih bagus lagi tidak makan
Karena kalau misalnya tidur kita wajib kalau misalnya tidur wajib 3 jam setelah makan, ya. Potensi menyembuhkan, ya, di bulan puasa itu sangat tinggi banget. Nah, tetapi ingat di 1 minggu awal adaptasi gejala meningkat, ya kawan-kawan jangan stres, obat dikontrol, ya, kemudian pola makan tadi konsepnya itu bertahap, ya, kemudian habis makan jangan tidur, kemudian ada beberapa makanan yang berbahaya, ya, kopi, ya, yang merangsang, kemudian lemak tinggi, ya, nah kemudian yang lain-lain yang lebih ke goreng-gorengan itu yang berbahaya, itu dihindari. Nah terus kemudian ya tadi habis makan 3 jam nggak boleh tidur. Imsaknya kalau habis makan, kalau sahur itu didekatkan ke imsak, ya, mendekati imsak karena nggak boleh tidur langsung aktivitas, ya. Nah kemudian yang terakhir berbuka, makannya kita dari awal, ya, sedikit, ya, kita berbuka batalkan dengan air putih, boleh kurma, kemudian lakukan aktivitas baru makan. Nah itu, ya, jadi potensi untuk kesembuhan insya Allah bisa. Tapi ingat 1 minggu pertama gejala meningkat, ya. Gejala meningkat gimana caranya kalau misalnya ada timbul gejala? Boleh kawan kan konsumsi obat, boleh dibatalkan, ya. Kemudian kawan-kawan boleh juga latihan puasa, ya. Kalau berat banget latihan puasa setengah hari dulu. Nah setengah hari dulu, ya. Kemudian nanti pas sudah 1 minggu, rata-rata 1 minggu adaptasi. 1 minggu nanti kawan-kawan full. Nah apalagi kalau misalnya setelah puasa Ramadan selesai, kawan-kawan lanjutkan lagi puasanya mungkin Senin Kamis. Nah itu banyak yang berhasil sembuh dari nah itu, ya, mungkin itu penjelasan sedikit nih Tasya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan kawan-kawan. Ya. Oke, tadi silakan. ada beberapa yang udah nanya sih dok, sebentar kita cari dulu. Oke, siap. Ini ada yang nanya dok, apakah hikari ada perannya selama bulan puasa? Tapi kayaknya dijawabnya di akhir aja kali ya dok, ya. Oke, siap. Produk. Terus ada yang nanya, apakah penderita diabetes dan stroke boleh berpuasa? Gimana tuh dok? Oke, nah jadi sama ya konsepnya, ya. Kawan-kawan, sumber penyakit awalnya dari usus. Sebenarnya puasa baik, tetapi mengontrol supaya puasa ini efeknya itu jauh lebih baik untuk tubuh kita, itu butuh pendampingan. Nah, ada caranya, sama kayak tadi, ya. Dok, saya puasa, kata dokter puasa bagus, cuma caranya salah, akhirnya apa? Akhirnya malah merusak. Dia malah stres, panik, ya, asam lambungnya meningkat, padahal awalnya itu adaptasi, healing krisis, ya. Nah, cuma panik, stres, kemudian makannya pun polanya salah, akhirnya apa? Malah merusak. Akhirnya puasa dianggap momok yang menakutkan untuk orang-orang yang punya gastritis. Dan itu sama juga, sama kayak pasien stroke, ya. Nah, jadi stroke itu ingat, ya, prosesnya sangat panjang banget, ya, dari usus yang jelek, usus yang kotor, ya, terjadi metabolisme yang bermasalah, kemudian akhirnya darahnya menjadi nggak bagus, darah akhirnya terjadi dinding pembuluh darahnya mengeras, kemudian gampang meradang, sehingga tersumbat, akhirnya terjadi pencetus, misalnya stres, udara dingin, kemudian aktivitas fisik yang berlebihan, akhirnya pecah, misalnya kalau stroke perdarahan, ya, atau kalau misalnya yang lain, misalnya sumbatannya banyak, ya, terus menerus sumbatannya banyak, akhirnya tersumbat. Nah, ya, jadi semua awalnya dari usus, ya. Kalau mau sembuh, ya perbaiki ususnya, sumbernya diperbaiki dulu. Nah, jadi puasa bagus dok, bagus. Tapi ingat, di 1 minggu pertama pasti ada adaptasi. Jangan memaksa, harus puasa jangan. Ya, ada kriteria tadi. Oh, kalau misalnya gejalanya meningkat, nggak kuat, kemudian berdebar-debar, lemas, silakan batalkan puasanya. Jadi jangan dipaksa, ya. Nggak perlu Oh, puasa ini sangat bagus, saya harus kuat, jangan, ya. Kalau misalnya ada keluhan yang berat, stop, ya, langsung batalkan puasa, konsumsi obat dan sebagainya. Itu yang untuk stroke sama, yang untuk stroke, ya, obat-obat stroke silakan lanjutkan, ya, sesuai dengan medis. Kemudian kalau misalnya terjadi gejala ringan, gejala singkat, kawan-kawan boleh start dari awal, ya, dari puasa 12 setengah hari dulu, ya, kemudian baru setelah 1 minggu, kemudian baru puasa penuh, ya. Adaptasi awal tubuh kita terhadap kondisi hipoglikemik akibat puasa rata-rata, ya, berdasarkan riset, ya, penelitian itu di kisaran kurang lebih 7-10 hari. Nah, adaptasinya di situ 7-10 hari itu terjadi peningkatan gejala, lemas, yang nggak enak dan sebagainya. Nah, itu yang memang lumrah terjadi, ya. Cuma tetap pola makannya, pola berbuka itu sama, ya, walaupun gastritis, ya, walaupun GERD, walaupun stroke, pola makannya sama, ya. Makan jangan tidur, kemudian berbuka pelan dulu, ya, banyak minum air putih, ya. Nah, seperti itu sama kayak tadi, gitu Tasya. Oke, terus itu tadi kayaknya dokter sempat ngejelasin tentang yang kapasitas orang untuk makan itu per harinya 1 liter, ya dok?
Iya. Ada Iya, yang nanya betul. dok 1 liter itu total nasi sayur lauk pauk ya dok? Gimana Iya. tuh dok? Jadi gini, untuk 1 liter tuh gini kawan-kawan ya, maksimal 1 liter sekali makan gitu tuh. Kalau kita makan, ya, kemudian baik nasi, sebaiknya nasi, sayur, kolak, dan lain sebagainya itu sekali makan itu maksimal 1 liter. Nah, kosongkan dulu 3 jam baru kawan-kawan kalau mau konsumsi makan lagi monggo. Itu ya konsepnya itu. Kenapa? Karena puasa itu yang lebih ngeri ya, lebih ngeri, lebih ngeri. Kenapa kok saya langsung ngomongnya 1 liter? Karena mindset orang-orang, bukan mindset, kebiasaan orang-orang kalau misalnya puasa kalap, langsung makan banyak-banyak. Itu makanya saya garis bawahi kawan-kawan 1 liter. Kalau nggak puasa mungkin saya kasih porsi-porsi ya. Nah kalau puasa rata-rata orang kalap makannya banyak dan itu berbahaya, memperparah penyakit lambung ya, memperparah asam lambung, memperparah refleks asam lambung. Nah itu jadi nggak sembuh-sembuh malah makin parah ya, gejalanya makin meningkat gitu. Itu maksudnya itu Tasya, biar mempermudah kawan-kawan saja. Oke, tadi kan Iya. dokter juga ada nyebut kalau misalkan sebaiknya tuh membatalkan puasa itu dengan air putih dan atau kurma. Ada yang nanya nih dok, kalau misalkan pakai kelapa muda langsung itu apa diperbolehkan? Nah jadi gini, ya ingat ya kawan-kawan ya, kalau misalnya orang tanpa ada gejalanya lambung, ya itu boleh dilakukan ya, karena bagusnya elektrolit. Nah terus kemudian bahkan untuk pasien gastritis maupun GERD, salah satu rekomendasinya kolaknya itu air kelapa muda. Salah satu rekomendasinya untuk menetralkan. Cuma ingat ya, karena ada beberapa ya elektrolit itu kan ada natriumnya juga, ada asamnya juga ya, hati-hati karena tidak semua orang itu nanti ada yang efeknya baik ya, ada efeknya yang tidak baik, berbeda-beda. Nah jadi kita ambil amannya saja. Kalau punya asam lambung untuk air kelapa nanti dulu. Kalau yang orang nggak punya keluhan asam lambung silakan ya. Cuma kalau ada yang kelapa itu nanti ada tipsnya, triknya. Kita uji dulu, kita coba dulu. Oh oke, baru boleh kita berikan. Memang kalau untuk penyakit lambung itu memang ada ini pendamping nutrisinya disarankan. Baik kontrol terus ke dokter ya, ke penyakit dalam, ke ahli nutrisinya nanti didampingi itu. Apalagi kawan-kawan kalau misalnya musim Ramadan atau puasa itu biasanya dokter ahli gizinya tuh udah langsung ngasih tuh. Nah ini. Nah oke, seperti itu boleh untuk itu boleh. Nah ini ada yang nanya nih dok, apakah gagal ginjal kronis yang sudah cuci darah dan konsumsi AFC boleh berpuasa? Nah jadi gini, gagal ginjal kronis ada derajat ya, sampai gagal ginjal kronis. Ini kebetulan pasien saya gagal ginjal kronis grade yang sekarang saya tangani. Dia puasa ya, Senin Kemis dia gagal ginjal kronis ke stage 4. EGFR-nya 22, alhamdulillah setelah kita tanganin, konsumsi AFC juga naik ke 29, urin kreatinina turun ya, kencingnya bagus ya. Nah jadi kawan-kawan tergantung kondisi masing-masing ya. Kalau misalnya kondisi masing-masing ini stage-nya nggak stage 5 ya, nggak terminal ya. Kalau misalnya stage 5 terminal ya saya sarankan jangan puasa dulu karena healing krisisnya luar biasa ya. Saya pernah ada pasien dengan stage 5 konsultasi ke saya mau puasa ya, memang semangat. Cuma habisnya itu kawan-kawan lemas banget, healing krisisnya lemas banget. Jadi di rumah panik ya. Di rumah panik akhirnya kita lanjutkan ke rumah sakit untuk mengganti cairan, mengganti ini ya, penanganan lebih lanjutnya untuk di rumah sakit. Nah jadi untuk gagal ginjal kronis saya sarankan kawan-kawan uji dulu. Kalau misalnya puasa ya, kita awal setengah hari dulu, adaptasi itu 5 sampai 10 hari ya, rata-rata seminggu. Nah kalau misalnya seminggu kawan-kawan puasa setengah hari, oke, baru ditingkatkan. Kalau saya sarankan sih seperti itu ya. Kita nggak tahu nih kondisi tubuh kita kuat apa enggak. Nah apalagi kalau misalnya pasien berat ya. Nah kalau saya sarankan silakan puasa setengah hari dulu, dievaluasi 1 minggu, oke. Kemudian minggu kedua silakan penuh ya sambil dipantau ketat. Nah biasanya juga ada peningkatan gejala di 1 minggu kedua ya pada saat kita puasa penuh. Tapi ingat kalau misalnya nggak kuat ya, tubuh terasa lemas atau gejalanya berat banget, kawan-kawan silakan puasanya dibatalkan. Nah konsepnya seperti itu ya, itu Tasya. Nah oke, ini ada yang nanya juga dok, tapi sebenarnya emang kurang sesuai sama topik hari ini. Ada yang nanya kenapa konsumsi AFC pada penderita diabetes gula darah urin naik dok? Oke, siap.
Nah, jadi saya kebetulan mempelajari healing crisis itu kurang lebih ada 1 tahun ya. Pokoknya 1 tahun itu saya suka mempelajari healing crisis. Kenapa? Karena gini kawan-kawan ya. Jadi konsep utama seperti ini ya. Ini penting. Tubuh kita kalau sakit lama terjadi penurunan sistem imun. Nah, terjadi penurunan sistem imun yang berlangsung lama. Nah, pada saat tubuh diberi nutrisi, ya nutrisi AFC dengan fungsi satu, ususnya diperbaiki ya. Ususnya diperbaiki, sumber penyakit sudah di stop, kemudian sistem imun dinaikkan, 70% sistem imun itu dihabiskan di usus. Nah, kemudian kalau usus bagus, sistem imun bagus, nah kemudian energi dari sistem imun yang sebelumnya dorman, tidur, akhirnya bangun lagi. Nah, kemudian satu bangun, selanjutnya di sisi lain, darah ditambah subarasi itu dibersihkan ya, karena pada saat penyakitnya lama, radikal bebas itu tinggi banget. Jadi kualitas darah diperbaiki. Yang terakhir stem cell. Nah, perpaduan sistem imun bagus, sumber penyakit di stop, di usus sudah bersih, ya. Kemudian darah jadi bagus, kemudian stem cell-nya ada. Disitulah proses awal mau menghancurkan sel-sel yang rusak. Dibantu oleh kompleks sistem imun yang sebelumnya tidur, dia bangun lagi. Nah ini ya, jadi kompleks sistem imun dia bangun lagi. Karena pilar tadi. Nah apa yang terjadi dok kalau kompleks sistem imun bangun lagi? Kalau di ginjal, nih pasien saya di ginjal, gagal ginjal. Karena yang awalnya, karena di ginjalnya rusak, gagal ginjal stage 4 nih, belum stage 5. Stage 4, kemudian sistem imunnya akan menuju ke ginjal. Ginjalnya diperbaiki, sel yang rusak diperbaiki. Apa efeknya? Kencingnya lebih sering. Dok, kok kencing lemes? Nah, kemudian dia efeknya lemes. Kenapa lemes? Karena butuh energi. Sistem imun itu perang, ya. Sistem imun perang dan butuh energi yang besar. Nah, makanya ada salah satu efek healing crisis nanti lemas. Nah, ditambah kencingnya terus-menerus karena yang diperbaiki di filtrasi ginjal, di situ kompleks sistem imun lagi aktif. Nah, efek sampingnya salah satunya kencing. Nah, oke. Kemudian kawan-kawan ya. Nah, Subarasit Sukusikari itu nanosize. Dia bioaktif. Nah, ini penting, bioaktif. Nah, bioaktif, kemudian gulanya juga stevia 0 ya. Nah, proteinnya itu bioaktif, tidak di metabolisme lagi di dalam tubuh. Maksudnya apa? Setelah kita serap, ya nutrisinya itu langsung bekerja, ya langsung dipakai oleh sel, tanpa melalui hati dulu, tanpa melalui ginjal, ya diaktifkan dulu di hati, tanpa melalui itu, sehingga tidak memperberat kerja ginjal, tidak memperberat kerja hati dan lain sebagainya. Itu yang nanoses. Nah, akhirnya apa? Nah, sel yang rusak di ginjal, ya, yang dulu nggak pernah bisa diperbaiki karena sistem imunnya turun, itu dihancurkan, diganti sel yang baru. Penghancuran sel yang rusak ini akan mengakibatkan apa? Terjadi peningkatan urium kreatinin sementara selama proses pembongkaran. Kalau proses pembongkarannya selesai, dia akan turun. Berarti dok, bahaya dok? Enggak. Urium kreatininnya itu akibat sel tubuh kita yang rusak itu mau diganti. Bukan akibat nutrisi AFC ya, proteinnya tinggi, tidak. Ya, dia bioaktif ya, nyambung ya kawan-kawan di situ ya. Nah selanjutnya kok gula naik dok? Nah sama ya, jadi pada saat kompleks sistem imun aktif juga merangsang ya permintaan gula di dalam sel, sehingga apa? Slightly dia akan naik. Nah dan itu bukan karena meningkatkan gula, Subarasit Sukusit gulanya naik, enggak, cuma respon tubuh kita adaptasi, kita mau regenerasi ya. Di awal-awal terjadi peningkatan akibat healing crisis. Kalau perbaikannya sudah pulih, dia akan turun. Ya, turunnya secara sempurna karena organnya sudah pulih. Gitu tanya. Panjang ya, maaf. Gak apa-apa. Okay. Nah ini sebenarnya saya siap bertanya dok. Kalau untuk puasa itu sebenarnya yang harus diperhatikan itu pola menu makan waktu sahur atau waktu berbuka puasanya dok kira-kira? Dua-duanya. Ya, saya kasih konsep ya. Konsep kawan-kawan makan jangan langsung banyak. Ya, makan jangan langsung banyak. Kunci pertama. Jadi makan kawan-kawan dicoba dulu, bukan dicoba ya. Makan sedikit, kemudian aktivitas baru makan besar. Nah, kenapa? Pada saat kita puasa itu ada gas dan asam lambung di minggu pertama itu sangat tinggi. Hati-hati kalau langsung banyak terjadi overstretch dari dinding lambung, itu akan merusak, malah iritasi. Nah, habisnya itu kalau udah iritasi terus-terusan sebulan ya, di 1 minggu pertama kawan-kawan itu harus benar-benar dijaga. Kalau 1 minggu adaptasinya bagus, aman, baik yang GERD maupun yang sehat gitu ya. 1 minggu pertama adaptasi tubuh kita, kawan-kawan harus hati-hati. Konsepnya makanya dikit-dikit ya, jangan langsung banyak, baik sahur maupun berbuka. Nah kemudian
kawan-kawan habis makan aktivitas ya, jangan langsung tiduran, hati-hati ya. Habis makan baik berbuka langsung tidur ya, sholat langsung tidur ya, jaraknya 3 jam. Apalagi sahur ya, biasanya sahur kawan-kawan itu nggak mau bangun sahur di subuh misalnya, sebelum dirapel nih mau tidur makan, besok nggak sahur, itu bahaya banget ya, bahaya banget, rusak ya, asam lambung naik, kemudian tubuh penimbunan dan sebagainya malah berantakan. Memang waktu juga sangat penting ya. Komposisi makanan konsepnya adalah makannya jangan langsung banyak. Itu sih tasnya, lebih ke situ. Kalau untuk menunya mungkin udah banyak kita bahas ya. Sama yang penting jangan berminyak, bersantan, pedas, dari kopi, bersoda, sama kawan kan udah tahu. Yang penting konsepnya jangan makan langsung banyak. Dan waktu timingnya itu yang penting. Jangan makan langsung tidur, berbahaya. Gitu. Nah, ada satu lagi nih dok yang saya penasaran. Kalau untuk olahraga gimana dok? Karena kan kalau misalkan di bulan puasa itu kan opsinya antara olahraga di waktu puasanya atau di setelah bukanya. Dan kayaknya kalau olahraga setelah makan itu agak pengen muntah ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau olahraga yang cocok itu timingnya di mana, dan sebenarnya olahraga apa yang cocok di bulan puasa? Gitu. Nah, jadi kalau saya sarankan ya, yang pertama, karena kita habis berbuka, habis sahur, itu kan subuh tuh, kemudian ini wilayah rawan yang ngantuk banget itu setelah subuh. Jadi kawan-kawan, saya sarankan memang paling bagus olahraga setelah subuh. Olahraganya apa dok? Jalan ya, jalan setengah jam ya boleh, sambil peregangan, latihan nafas, itu aja udah cukup ya. Jangan olahraga berat pada saat puasa. Nah boleh cuma kalau misalnya terlalu dehidrasi, bukannya baik malah rusak ya. Ingat ya, dehidrasi salah satu organ yang sering kena ya, berbahaya, itu adalah ginjal, tulang, sendi ya, itu nanti akan jangka panjang akan rusak, gampang rusak. Nah hati-hati. Jadi kawan-kawan, di puasa memang dijaga ya. Dok, nge-gym boleh nge-gym ya, cuma intensitasnya dikurangi ya, jangan digas ya. Nah intensitasnya dikurangi. Ingat, puasa menahan kesabaran ya, menahan nafsu ya, jangan overdo, nggak boleh ya. Semua dikontrol, semua diturunkan ya. Tubuh disuruh istirahat dulu, di reset bahasanya, tubuh di reset dulu ya. Setelah 1 tahun kita pakai ya, 1 bulan suruh istirahat. Nah kuncinya di situ gitu. Boleh pagi, saya sarankan. Kalau sore juga boleh ya, sama saya sarankan jalan atau lari ringan ya. Nge-gym pun nge-gym dengan intensitas sedikit. Yang nggak boleh malam, jangan malam. Nah, olahraga malam tidak saya rekomendasikan ya. Oke. Sore sebelum berbuka itu boleh. Oke, berarti pilihannya antara pagi atau sore sebelum berbuka ya dok, yang sebenarnya bagus ya. Mungkin untuk sekarang boleh bantu jelasin kali ya dok ya, peranan semua produk AFC seperti sebenarnya Shigo, Super Shigo, Hikari buat puasa tuh sebenarnya apa aja? Karena kan 3 produk ini kan punya fokusnya masing-masing nih dok. Apalagi nanti mau puasa, sebenarnya peranan ketiga produk ini tuh apa sih dok? Jadi kawan-kawan yang sekarang mungkin hadir di sini ya, yang punya GERD kemudian menjalani puasa, ingat satu prinsip konsep utama kawan-kawan, kesempatan kita di puasa ini ya, itu kita akan sembuh GERD. Kenapa? Kita puasanya itu sama-sama ya, semua saling menyemakan, tanpa kita sadari kita dapat support dari lingkungan, membuat makan kita lebih teratur ya. Kemudian semua berpuasa sehingga emosi semua dikontrol. Nah jadi ingat ya, orang yang GERD, orang yang gastritis, yang asam lambungnya bermasalah, di bulan Ramadan ini punya kesempatan yang besar untuk sehat. Cuma hati-hati ya, hati-hati tata caranya yang benar. Di 1 minggu pertama ada adaptasi. Oke, itu ya. Yang lain-lainnya sudah terangkat. Nah, kemudian AFC. Nah, luar biasa produknya. Ya, tetap penyembuhan itu somatopsikososial ya, psikis, berasnya harus tetap dijaga. Kemudian somato, obat dokter konsumsi dulu, jangan langsung di stop ya. Kemudian olahraga, pola makan tadi yang sudah kita bahas ya, dijalankan dengan baik ya. Kemudian bertahap, kalau misalnya gejalanya berat ya, puasa setengah hari dulu, seminggu, baru boleh di full dengan tetap dievaluasi. Nah terus kemudian nutrisi penting juga, karena nutrisi nanti akan kita terangkan. Yang terakhir social support ya, di bulan Ramadan puasanya rame-rame, jadi lebih semangat untuk sembuh. Nah kita bahas ke AFC. Nah AFC, ingat, seluruh penyakit awalnya dari usus ya. Orang gastritis, kalau kawan-kawan di endoskopi, ususnya juga di bagian bawah itu bermasalah. Jadi kawan-kawan tolong perbaiki usus ya, perbaiki lambungnya dengan salah satunya Utsukushi, kandungan sama setara 500 sampai 1000 botol Yakult ya, probiotiknya 1 triliun
Nah, bisa memperbaiki Helicobacter pylori, penyebab infeksi ya di luka di lambung, bahkan penyakit-penyakit di usus itu bisa dihindari. Nah, jadi usus jadi bagus ya. Kemudian setelah usus bagus, sistem imun pasti naik karena 70% sistem imun dihabiskan di usus. Nah, kemudian dia natural killer cell di nutrisi ya. Hati-hati kalau gastritis, ingat ya ini penting. Kalau gastritis itu biasanya lama kawan-kawan. Kalau sel rusak, kemudian diganti lagi, rusak lagi, hati-hati. Ya, salah satu cikal bakal terjadinya kanker di usus, kanker di mana-mana, hati-hati. Nah, jadi butuh bantuan sirtuin, butuh bantuan natural killer cell ya untuk mengembalikan DNA, ya, untuk membantu supaya tidak terjadi kanker. Itu UTSU. Nah, selanjutnya darah dibersihkan oleh subarasi ya. Satu saset juga sama kayak 1,5 galon jus tomat. Jadi kualitas darah diperbaiki ya, diperbaiki semua. Ingat, kalau misalnya gastritis terjadi mikroinflamasi kronis ya, radikal bebas terus-terusan ada, ya sistem imun kita ngedrop dan sebagainya. Nah, sehingga disempurnakan, kualitas darah bagus. Nah, disempurnakan lagi dari stem cell. Ya, stem cell-nya ditingkatkan supaya meregenerasi semua. Nah, yang paling utama, yang paling oke, yang paling keren, yang paling mahal sebenarnya kalau kawan-kawan terapi itu stem cell. Nah, jadi semua ya, ususnya diperbaiki, sistem imun diperbaiki, darah diperbaiki, stem cell, anti tumor, anti kanker, sehingga kawan-kawan dengan mengontrol tadi, tambah nutrisi tadi, kawan-kawan bisa, insya Allah bisa terbantu sembuh dengan dari gastritis atau GERD ya. Nah, tetap hikari itu bisa membantu kawan-kawan penyempurna. Kenapa? Salah satu efek pasien saya dengan saya kasih hikari itu kondisi psikologisnya lebih stabil, lebih enak karena stres bisa berkurang. Ya, apalagi pasien-pasien yang sakitnya lama. Ya, cuma hikari memang lebih ke hiperaktivitas dari sel otak atau kerusakan di sel otak dan di mata. Jadi kalau ada keluhan-keluhan ya di masalah otak tambahannya, kemudian di mata, di saraf pendengaran, itu boleh kawan-kawan tambahkan hikari ya. Anak-anak yang autis ya, katarak dan sebagainya itu boleh tambahkan karena memang sejatinya nutrisinya bisa sangat bagus untuk saraf ya. Itu spesial untuk hikari. Ya, itu Tasya. Ini ada pertanyaan nih dari Franciscus Tangga nih Pak. Oh ya, siap. Katanya kalau misalkan di bulan puasa itu kelupaan 1 bulan nggak konsumsi produk AFC itu sebenarnya efektif nggak tuh dok kalau misalkan lanjut konsumsinya lagi di bulan setelahnya gimana? Jadi gini kawan-kawan ya, jadi sama ya, kawan-kawan sering kalau misalnya ikutin ini saya, kawan-kawan teori apel busuk itu sangat berbahaya ya. Kenapa? Setelah itu ya kalau misalnya kerusakan kronis ya, sudah terjadi pemendekan kromosom, pemendekan telomer, kemudian mitokondrialnya itu umurnya pendek, kemudian terjadi kerusakan, selnya pecah. Nah, sel pecah ini mengeluarkan zat kimia yang ini mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, tetapi mempengaruhi lingkungan sekitarnya itu jelek, jadi bisa merusak tetangganya. Nah, ibaratnya ada kita sudah setahun misalnya 4 bulan misalnya, 4 bulan kita udah konsumsi rutin misalnya. Kemudian udah terjadi perbaikan dari 100 yang rusak, mungkin udah membaik 60 gitu kan. Kemudian 40 masih ada sisa yang belum terbaik, kawan-kawan stop. Apa yang terjadi? Ya, teori apel busuk tadi, 40-nya akan merusak sebelahnya. Akhirnya apa? Rusak lagi. Akhirnya apa kawan-kawan? Percuma, sayang sekali. Ya, jadi tetap konsumsinya ya minimal 6 bulan, pastikan 6 bulan. Ya, kemudian biar cepat pemulihannya, pola hidup, ya nggak boleh stres, itu tetap dijaga. Nggak semerta-merta konsumsi AFC ya. AFC nutrisi penyempurna ya, supaya organnya pulih ya, benar-benar sembuh ya, nggak tergantung obat, nggak tergantung yang lain-lain ya. Jadi itu fungsinya. Jadi tetap kawan-kawan di bulan puasa ini malah kesempatan kawan-kawan untuk sehat dari berbagai macam penyakit. Nah, disempurnakan nutrisi AFC ya. Malah saya rekomendasikan malah orang yang GERD ini kesempatan puasa ini malah lebih besar nih sembuhnya. Nah, itu Mas Angga. Malah saya rekomendasikan malah bukan di stop gitu. Oke, ini juga thank you dokter. Ini juga ada yang nanya mungkin terakhir kali ya dok ya. Boleh, nah, kalau lagi bulan puasa tuh lebih baik konsumsinya itu pada saat sahur atau buka dok? Sama mungkin di takarannya kali ya dok. Saya gini kawan-kawan ya, kalau untuk sama ya, saya paling suka sebelum tidur. Nah, jadi ingat ya, nutrisi AFC itu dia nanosize ya, tidak memperberat kerja usus atau lambung. Jadi kawan-kawan tuh, daripada kawan-kawan lapar mau makan ya,
saya sarankan sebelum tidur, ini paling bagus sebelum tidur, itu kawan-kawan konsumsi sepasang Subarasius kucing maupun Hikari. Nah, benar-benar sebelum tidur. Nah, fungsinya apa tadi ya? Pas pada saat tidur regenerasi terjadi ya. Nah itu. Kemudian kawan-kawan kalau misalnya yang malam tetap ya, kalau saya sarankan kalau 2 pasang malam sebelum tidur sama. Nah, pada saat berbuka tadi udah saya sampaikan ya, kawan-kawan kalau untuk berbuka ya, kalau misalnya nggak ada penyakit lambung ya, pada saat kawan-kawan minum pengganti kurma, kawan-kawan konsumsi ya, kawan-kawan konsumsi untuk menggantikan kurma ya, biar minum air putih hangat, kawan-kawan konsumsi. Saya belum makan, bagus banget ya. Terus kemudian bisa mengurangi rasa lapar juga nanti. Aktivitas 30 menit kemudian kawan-kawan makan itu ya. Nah, kalau ada penyakit lambung gimana dok? Nah, kalau ada penyakit lambung, jadi kawan-kawan berbuka minum air putih hangat, kurma boleh ya, atau minum air putih hangat, obat lambung sebelum makan diminum dulu ya. Kemudian kawan-kawan aktivitas, kemudian kawan-kawan makan, kemudian setengah jam baru konsumsi AFC. Itu ya kalau ada penyakit lambung. Kalau nggak ada penyakit lambung, saya sarankan di awal. Nah, kemudian kalau tidur sama ya, itu saya lebih suka kalau 2 kali, bukan pada saat sahur, pada saat berbuka sama pada saat mau tidur, itu yang saya rekom. Tapi kalau mau nambah pada saat sahur bagus juga, lebih bagus 3 pasang jauh lebih bagus ya, gitu Tasya. Oke, terima kasih banyak dok untuk penjelasannya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join hari ini dan juga udah nanya, karena pembahasan hari ini itu benar-benar menarik.